Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada pada hari ini, pagi hari ini bersuka cita sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kita, amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, maka aku akan memuji Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari kita mulaikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa tiada Allah selain Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari ini. Engkau menjadi Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau menjadi Allah yang sangat setia dengan kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Menyembah Kau Yesus, Tuhan dan Raja kami.
memuji Engkau Allah yang hidup. Kami mau menyembah Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan dan ada lawatan Tuhan yang akan terjadi atas kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami akan menerima kuasa yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan, sebab kami tahu ada kuasa yang tidak senang dengan persekutuan kami pada pagi hari ini. Intimidasi iblis, setiap kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami, yang mengintimidasi kami Bapa dalam bentuk apapun itu, kami mau perangi saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari tempat ini, jauh-jauh dari tempat ini. Kami minta otoritas Allah, otoritas surgawi yang ada pada pagi hari ini menaungi setiap kami, menaungi hati kami, pikiran kami, tubuh dan roh jiwa kami, bahkan tempat ini di mana kami sedang bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami memuji Tuhan. Kami siap untuk kami bersorak buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Mari kita mau bersorak untuk Tuhan, sebab Dia kekuatan kita. Meskipun banyak musuh di sekitar kita, Tuhan adalah kekuatan kita. Musuh
Tuhan. Tetap kita tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau menghormati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan mengambil alih semuanya. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya.
Saatnya kami akan membuka hati untuk Tuhan, untuk Kau berbicara, berkata-kata kepada kami, mengajarkan tentang jalan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan yang akan mendengar firman-Mu. Buka hati pikiran kami, arahkan hati pikiran kami untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan atas kami semua Tuhan. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kembali tentang menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, konsep ibadah, konsep menghormati Tuhan, konsep mengenai bagaimana kita mempunyai waktu yang terbaik untuk Tuhan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Karena memang dari awal Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita punya waktu-waktu yang terbaik untuk hidup kita. Tetapi jangan lupa kita juga harus punya waktu yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Pada tahun 2007, tanggal 12 Januari, The Washington Post, salah satu surat kabar terkemuka di Amerika, mengadakan sebuah eksperimen yang menarik untuk mengetahui sejauh mana apresiasi orang terhadap seni atau keindahan. Joshua Bell, seorang pemain biola ternama, berpura-pura menjadi pengamen jalanan di sebuah stasiun bis pada saat jam sibuk di kantor. Dari analisa kamera tersembunyi terkuak beberapa fakta yang menarik sekaligus memprihatinkan, karena dari 1097 orang yang melewati ruangan itu, hanya 7 orang yang berhenti sejenak untuk menikmati permainan musik kelas dunia yang ia pertontonkan. Dari 7 orang itu hanya 1 yang mengenali dirinya, siapa dia, yaitu Joshua Bell yang orang luar biasa itu. Selama sekitar 45 menit mesin pertunjukan dari 6 karya klasik terkenal, Bell hanya mampu mengumpulkan $32 Amerika. Itu pun termasuk $20 dari orang yang mengenal dia, satu-satunya dari 7 orang itu. Hal ini jelas sangat mengagetkan. Setiap konser yang Bell lakukan selalu dipadati pengunjung. Mereka rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Mereka pun mau mengatur waktu-waktunya untuk menonton konsernya dan mengorbankan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Berbeda dengan para penonton konser yang memahami keindahan musik, ratusan orang di stadion bis tidak bisa menghargai keindahan. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya gambaran bagi siapa? Gambaran bagi kita semua. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena kesibukan, mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga dengan kesibukan itu mereka tidak menghargai keindahan-keindahan seni dan budaya. Dengan kesibukan yang ada, mereka tidak menghargai waktu-waktu yang indah, yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita akan memahami Sabat sebagai hari perhentian untuk ibadah. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Alkitab atau di dalam kitab-kitabnya yang pertama, saudara-saudara, Tuhan telah memberikan satu gambaran tentang konsep Sabat, konsep tentang perhentian kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja. 6 hari saudara. Orang bekerja bukan 7 hari, bukan berapa hari, tapi Tuhan sedang menetapkan 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau, kita, anak-anakmu laki-laki, anak-anakmu perempuan, atau hamba-hambamu laki-laki ataupun perempuan, ini lengkap. Tuhan berikan gambar bukan saja kita, tetapi anak perempuan, anak laki kita, pembantu-pembantu kita, hamba-hamba yang di sekitar kita, dikatakan harus berhenti. Jangan melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat. Jadi 6 hari saudara bekerja, lalu hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Bukan manusia yang berhenti duluan, tapi Tuhan dulu yang berhenti bekerja. Lalu apa yang terjadi? Tuhan katakan hari yang ke-7 hari istirahat. Lalu Tuhan katakan, lalu Allah memberkati hari yang ke-7 dan menguduskan
menyucikan, atau menghususkan. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuat. Yang pertama Tuhan mengatakan 6 hari kita bekerja, hari yang ke-7 harus istirahat, lalu hari itulah Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, Sabat atau Sabat adalah istilah berhenti bekerja dalam bahasa Ibrani. Ada hari istirahat setiap Sabtu dalam tradisi agama Yahudi, agama Yudaisme. Jadi hari Sabtu, saudara-saudara, kalau saudara melihat saudara kita kaum gereja Advent, itu sebenarnya yang benar tuh itu. Karena sejarahnya adalah hari Sabtu, liburnya hari Sabtu. Dari kata Sabat diperoleh istilah Sabat bahasa Inggris, lalu Sab dalam bahasa Arab, lalu Sabtu dalam bahasa Indonesia. Ya, dari Sabtu kita dapat kata Sabtu. Sejak tahun 363 Masehi di Konsil di Laodikia ada larangan untuk menjadikan hari Sabat dirayakan di hari Sabtu. Ini udah konsepnya ke konsep gereja. Ya. Sejak saat itu Sabat bagi umat Kristen pindah ke hari Ahad ke-1 setiap hari minggunya, yaitu jatuh pada hari Minggu. Alasannya sederhana, kenapa? Karena untuk membedakan perayaan Sabat Kristen dari tradisi Yudaisme. Tetapi pada zamannya Calvin di Jenewa itu, saudara-saudara, setiap orang yang melanggar Sabat itu akan didenda. Sama seperti orang yang melanggar protokol kesehatan. Kemarin ada wali kota yang didenda 25 juta karena melanggar protokol kesehatan. Jadi kalau melanggar protokol kesehatan didenda 50 juta, 25 juta. Nah, waktu zamannya Calvin di kota Jenewa itu dibuat satu aturan, siapa yang melanggar Sabat maka akan kena denda. Sama seperti Yesus melanggar Sabat dengan murid-muridnya, lalu Yesus ditegur oleh para imam dan para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apa? Karena hari Minggu mereka bekerja. Karena hari Sabat itu Yesus dan murid-muridnya melanggar Sabat itu, saudara-saudara. Sebenarnya pemahamannya bukan sampai di situ, tetapi pemahamannya sangat dalam. Karena apa? Karena Yesus itu sendiri adalah konsep atau kegenapan dari Sabat itu sendiri. Puji Tuhan. Lalu sampai kebangkitan Yesus dan para muridnya menghormati hari ke-7 sebagai Sabat. Minggu dianggap sebagai sakral, sebagai hari Tuhan untuk memperingati hari kebangkitannya. Jadi hari dulu itu pada hari Sabtu, tetapi karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga dari Jumat, Sabtu, hari yang ketiga Minggu pagi-pagi Yesus bangkit dari antara mati. Itulah yang menjadi pegangan bagi orang percaya bahwa hari kebangkitan itu hari Minggu, itulah hari ibadah kita semuanya. Sejak saat itu para pengikutnya menetapkan hari pertama setiap minggu sebagai Sabat mereka. 6 hari kerja dan 1 hari untuk istirahat dan berbakti kepada Tuhan. Lalu hari Minggu berasal dari bahasa Latin yaitu Des Dominica, dan dalam bahasa Portugis dikenal Domingo, artinya hari Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menghormati Tuhan di saat ibadah? Mengapa kita harus menghormati? Mengapa saudara harus berbakti kepada Tuhan? Mengapa harus saudara datang ibadah kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan punya identitas yang luar biasa. Dirinya itu yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri adalah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Saya dan saudara dan semua ciptaannya itu diciptakan oleh Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi karena Allah yang Maha Kuasa, kita layak untuk menyembah Dia. Kita layak untuk mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Sama seperti saya selalu ingatkan bahwa anak-anak saudara harus berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua lah yang dihormati oleh kita semua. Saya yakin dan percaya saudara sebagai orang tua ingin dihormati oleh anak-anak saudara, ingin dihormati oleh cucu-cucu saudara, ingin dihormati oleh semua orang. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain kalau kita tidak menghormati Tuhan? Kalau kita mau dihormati Tuhan, maka hormatilah Tuhan terlebih dahulu. Itu udah menjadi rumusannya. Hormati Tuhan, hormati sesama. Kasih Tuhan, kasih sesama. Waktu kita menghormati Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itulah wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Kepada siapa?
Dia yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Malah ada lebih spesifik lagi mengatakan bahwa Dia adalah penebus hidup kita. Dia adalah pembebas bagi umatnya keluar dari tanah Mesir. Dan kita yang tadinya orang berdosa, kita dilepaskan, dibebaskan dari belenggu dosa. Dan itulah wujud nyata kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya orang berdosa, tetapi saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya dibebaskan dan saya merdeka. Saya akan mengadakan celebration, saya mengadakan ibadah, saya ingin mengadakan perayaan-perayaan yang besar untuk Tuhan. Betapa bahagianya kita karena kita sudah ditebus, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Sama seperti kita, anak menghormati orang tua. Karena apa? Orang tua itu sudah membesarkan kita. Orang tua itu sudah kasih makan, udah nyekolahin kita, udah menikahkan kita. Wajiblah kita menghormati orang tua kita. Kalau kita mau dihormati, hormatilah Tuhan lebih dahulu. Karena Dia adalah Sang Penebus dosa kita. Dan karena Tuhanlah yang selalu hadir di dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan mengatakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita lebih daripada 2 atau 3 orang. Tetapi Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang kita berkumpul, berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Dia ada hadir di situ tengah-tengah kita. Lalu yang ketiga adalah Allah menunjukkan kepada kita bahwa hormat dan takut kepada Tuhan adalah cara ibadah yang berkenan. Tuhan mengatakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah, menghormati Tuhan dan takut akan Tuhan. Tuhan katakan itulah ibadah yang berkenan. Itulah ibadah yang terbaik. Alkitab mencatat bahwa Allah memurkai orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Saudara, jangan kita sampai tidak menghormati Tuhan. Setelah usia menjadi kuat dan kerajaan Yehuda menjadi besar, ia menjadi tinggi hati dan melakukan perbuatan merusak. Usia berusaha dirinya layak dalam ibadah dan merampas hak imam untuk membakar ukupan. Disinilah Usia tidak menghormati Tuhan dan Tuhan langsung mengutuk Usia. Saudara-saudara ingat tentang apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Raja Saul sedang menghadapi peperangan dengan bangsa lain. Sementara Samuel belum datang. Karena apa? Peperangan belum bisa dimulai sebelum ukupan, persembahan ukupan itu dibakar naik di hadirat Tuhan. Dan yang melakukan itu bukan raja, bukan panglima, bukan siapa-siapa, tetapi seorang imam, seorang Samuel, seorang hamba Tuhan. Tetapi karena terpojok, karena rakyatnya dan panglimanya, tentaranya berteriak-teriak, karena musuh mulai datang mengepung. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena Saul merasa menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Dia tidak tahu diri, walaupun dia raja, tapi itu bukan haknya dia untuk mengambil pelayanan itu. Usia mengambil haknya imam untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan menolak Usia. Tuhan juga menolak Saul, walaupun dia raja, orang hebat, orang luar biasa. Karena dia mengambil haknya milik Tuhan, mengambil haknya ke posisi Tuhan, maka Tuhan menolak Saul. Tuhan katakan, aku menolak engkau, betapa bodohnya engkau, aku akan mengganti engkau, aku akan mengangkat seorang raja yang baru, yaitu Raja Daud. Saudara-saudara, betapa Tuhan tegas dalam hal menghormati Tuhan. Kita semua harus menghormati Tuhan. Saya dan saudara harus menghormati Tuhan. Karena apa? Itulah bagian dari kehendak Tuhan, saudara. Ada istilah kausalitas. Kausalitas adalah merupakan prinsip sebab akibat. Kausalitas dibangun oleh hubungan sebab akibat. Contohnya, jika engkau rajin belajar, engkau akan naik kelas. Jika engkau sekolah dengan baik, engkau akan jadi orang sukses. Ketika saudara bekerja, berusaha, berdagang, berbisnis, lalu saudara rajin, maka saudara akan diberkati Tuhan. Ketika saudara membangun satu perusahaan atau apapun saja dengan rajin, dengan benar, dengan baik, dengan disiplin kerja yang bagus, saudara akan jadi berhasil. Amin. Beda kalau orang malas-malasan, di mana nanti aja, masuk seenaknya. Wah, nggak bisa, saudara. Sekarang mah sistem potong gaji, ya. Saudara-saudara, saya suka senang kalau hari Minggu pun saya suka di kantor.
Saya kadang-kadang di kantor bisa sampai ketiduran karena saya keluar dari kantor itu bisa jam 11 sampai jam 12 malam. Gak hanya setiap hari. Sebenarnya saya senang di kantor sendirian. Saya bisa merenung dan lain sebagainya. Tapi saya juga bisa reses di sana. Bisa istirahat kalau malam mau ketiduran karena kecapean, saudara-saudara. Saya senang karena di sini tempat kerja saya. Semua saya kerjakan di sini. Saudara-saudara, jika kita rajin, maka kita akan diberkati Tuhan. Jadi ada 3 rumusan. Apabila, maka akan. Mari kita akan lihat firman Tuhan. Ini adalah teks firman Tuhan. Ini adalah rumusan, bukan rumusan saya, bukan saya buat. Saya hanya ambil aja cuma 2 ayat saja dari kitab Yesaya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, itu yang pertama. Apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Apabila maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberikan makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ayat firman Tuhan diakhiri dengan apa? Bukan saya yang berbicara, bukan hamba-hamba Tuhan yang berbicara, bukan Alkitab yang berbicara, tetapi mulut Tuhanlah yang berbicara. Jadi firman Tuhan itu betul-betul penting. Kenapa? Mengapa Tuhan menulis mulut Tuhanlah yang mengatakan? Karena betapa pentingnya firman Tuhan itu. Apabila menghormati Tuhan dalam ibadah, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Apa yang maksud dengan menginjak-injak hukum Sabat? Orang-orang bangsawan di kota Yerusalem adalah orang-orang yang merasa mereka punya kelas tersendiri. Mereka mulai mengabaikan hukum Taurat. Mereka mulai mengabaikan tidak mau ibadah kepada Tuhan. Mereka hanya berpesta pora. Lalu kalau saudara melihat dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, saudara akan nangis karena apa? Itu adalah Tuhan betul-betul merasa direndahkan. Artinya apa? Ketika manusia mau berbakti kepada Tuhan, berdoa, berpuasa, Tuhan mengatakan bukan itu yang aku minta, bukan korban bakaran, bukan semuanya. Itu yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau engkau berdoa, kalau engkau berpuasa, kalau engkau berbakti kepada Tuhan, maka engkau akan melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan belenggu-belenggu orang yang miskin, yang lapar dan sebagainya. Engkau sedemikian rupa tidak berkenan kepada Tuhan karena engkau beribadah, engkau berpuasa, engkau menyembah Tuhan dengan masih menunjuk-nunjuk orang, menendang-nendang orang, meninju-ninju orang. Itu bukan kata saya. Karena saudara bisa membaca di ayat ke-1 dan ayat ke-6. Tuhan katakan bukan itu yang Tuhan minta. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang dikatakan jangan menginjak-injak hukumnya Tuhan. Dan tidak melakukan urusannya pada hari kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan hari kudus. Hari yang dikuduskan. Hari yang dikhususkan. Hari yang diistimewakan oleh Tuhan. Dari 7 hari, 6 hari engkau bekerja, tapi hari yang ke-7 adalah hari yang khusus, yang dikuduskan. Tuhan katakan yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikuduskan? Dikuduskan itu dipisahkan. Dari kata kades, dari kata kados, artinya dipisahkan. Kalau saudara berpesta, mungkin saudara punya kue ulang tahun. Karena hari ini saya ulang tahun, saya akan khususkan setengahnya kue itu saya khususkan untuk saya atau untuk yang berulang tahun hari ini.
Yang setengahnya boleh bagi-bagi. Tapi yang setengahnya khusus buat istri saya, buat anak saya, atau mungkin buat suami saya, atau mungkin buat kakek opung saya. Tanya dia berapa. Sebagian khusus dipisahkan. Itu yang dimaksud dengan dikuduskan. Hari Minggu itu hari yang dikuduskan oleh Tuhan, hari yang dihususkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan hari yang diberkati oleh Tuhan. Saya sangat respect sekali dengan perkataan Tuhan yang mengatakan Tuhan memberkati. Wah, luar biasa saudara. Hari yang dipisahkan, dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan kasih kita waktu 6 hari untuk bekerja, berusaha, dan lain sebagainya. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari istirahat. Kita datang kepada Tuhan. Apabila yang kedua, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan. Waduh. Hari Sabat, hari Tuhan, hari Minggu, hari kenikmatan. Wah, apa yang dimaksud dengan hari kenikmatan? Saya nggak perlu kasih contoh yang terlalu detail, tapi saya mengajak saudara untuk nyanyi, saudara. Ini lagunya agak ngebeat ya. Saudara datang ke rumah Tuhan menikmati apa? Firman-Nya, kasih-Nya, baitnya, kuasanya. Itulah kenikmatan yang tiada tara. Mengapa waktu online itu banyak yang komplain? Pak, garing, apa garing? Ya musim kemarau garing. Maksudnya apa garing? Nggak bisa digantikan ibadah tatap muka itu nggak bisa dipisahkan. Benar? Jujur aja, saya dan saudara jujur sama Tuhan. Tatap muka penting, apalagi ketemu ya udah lama kangen nih. Haleluya. Sampai-sampai sekarang ngobrolnya lupa nggak pakai masker. Menikmati kasih-Nya. Lalu kita mau naikkan satu pujian lagi. Lebih baik satu hari diberikan, katakan daripada seribu hari di tempat lain.
dalam hadiratnya, dalam ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, maka kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Kita memerayakan hari kudusnya Tuhan sebagai hari yang mulia, hari yang hebat, hari yang luar biasa, mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Kita akan memperingati pada Desember, kita akan memperingati Raja di atas segala raja, Dia yang maha tinggi, Dia yang maha mulia. Kemuliaannya Dia tinggalkan di surga, tetapi Dia turun ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, agar kita mengenal Dia sebagai manusia yang menyelamatkan hidup kita. Kalau Tuhan mulia, saudara pun mulia. Amin. Jaga harkat martabat saudara sebagai anak raja, sebagai anak kerajaan, sebagai anak-anak yang dimuliakan. Kemarin kan saya pernah bilang, Bapak Bupati yang dimuliakan. Oh, saya mau bersaksi, kemarin ada rapat koordinasi satu RT RW sekelurahan, sekecamatan. Camatnya baru, lurahnya baru, lurahnya nggak baru, cewek, camatnya juga cewek juga. Di situ di eksterminal. Di situ ada, dulu saya kenal orang-orang yang luar biasa, termasuk preman-preman yang ada di terminal. Lalu kasih sambutan, semua kasih sambutan. Lurah, camat kasih sambutan. Tinggal Pak Wali Kota kasih sambutan. Padahal lurah itu bilang, ayo enggak, masuk maju ke depan, begini-begini itu. Wah, lurahnya keren, saudara, lincah. Maju, saya nggak mau maju. Karena saya menerapkan apa firman Tuhan katakan, di belakang nanti jadi di depan, depan itu ke belakang. Kejadian wali kota nyinggung gini, siapa di antara Bapak Ibu RT RW yang pernah jadi penyintas? Di sana juga orang. Lalu saya tuh mau sembunyi sebenarnya, bukan nggak mau ngaku. Itu ibu kita yang lincah itu tunjuk saya. Akhirnya saya angkat tangan, siapa? Pak Richard. Wah, sesepuh kita. Tahu apa yang terjadi? Di depan saya tuh ada sesepuh-sesepuhnya satu kecamatan kelurahan. Dia duduk paling depan, saya di belakang. Dia kenapa? Saya bukan minta dihormati, tidak. Itulah kalau kita menjadi orang yang terhormat di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang menghormati Tuhan, kita dihormati. Amin. Itu wujud nyata berkat untuk saudara. Orang kaget dan orang tua akan suka. Saya takut sama dia. Bukan takut badannya. Takut, tahu nggak? Orang bilang simaknya. Kalau orang bilang ada auranya. Wah, ya kan? Jadi saya tukang ngumpet, tapi akhirnya saya angkat tangan. Siap. Wah, pulang terus. Pak, udah lama kita nggak ketemu. Oh, Pak. Salaman saudara-saudara. Lalu saya pulang. Lalu ada petugas RW bilang, Pak, balik lagi. Oh, saya mau kasih apa? Itu jangan lupa amplopnya diambil. Itu ongkos jalan dari sini ke terminal cuma 60.000. Haleluya. Hal yang sederhana, hal yang kecil, bagi kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, kita dihormati oleh manusia. Hal yang mulia, kita dimuliakan. Ada orang depan saya yang sebenarnya dimuliakan, udah siap-siap, udah bisa diem, pengen kesambutan. Dia mah nyamperin, saya mah diem, dia nyamperin. Duduk lagi, paling gak kenal. Saya kenal, saya di belakang. Ya itulah. Apabila yang ketiga, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Tadi urusanmu, sekarang acara-acaramu. Acara apa sih biasanya? Pak, saya hari ini ada agenda kerja. Oh,
hari Sabat agenda kerja apa? Agenda acara apa? Jam 10 pernikahan di kolega saya. 12 ada acara pernikahan. Biasanya hari Minggu tuh hari acara-acara. Bener ya? Ya. Jadi jam 8 sampai jam 10 kemana dulu? Gereja dulu. Lalu selesai jam berapa nanti? Jam setengah 12. Jam 12 sudah apa? Berbunyi apa yang bunyi? Kampung Tengah udah berbunyi, langsung ke acara. Nah, udah acara, kongko sama temen ngobrol apa? Bisnis boleh. Tapi prioritaskan Tuhan. Karena Tuhan mau diprioritaskan. Saudara mau diprioritaskan sama Tuhan nggak? Mau dong. Tuhan mau bilang, ini pas apa? Ini pas apa? Enggak. Makanya kemarin Ibu Gembala bilang, di depan ini bukan ruang tempat duduk spesial. Ingat dulu ada orang yang sakit psikis di sini kan? Ingat nggak dulu yang dari panti, yang selalu nyender ke saya tuh, pas Yobi sekali. Ya, silakan. Saudara duduk di sini. Duduk, silakan. Silakan saudara melayani Tuhan di sini. Ya. Malahan saya sudah kasih. Karena saya belum berstatus. Jadi gak ada status. Jadi saya pakai ini. Hari ini yang asyar sama kolektannya sakit, jadi digantikan. Jadi nanti saudara pakai ini ya. Ini milik Tuhan, jadi kembalikan. Apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu. Ini bicara acara-acara nih. Wah, acaranya banyak. Suatu ketika teman saya bilang, Pak, susah Pak bisnis, bukan bisnis. Susah kerja sama bos di sana di Jakarta. Dia dari sini sekarang di Jakarta. Kenapa? Hari Minggu saya pagi-pagi diajak itu mancing kemana? Ke Pulau Seribu. Oh ya, enak dong masih. Pasti atau sama bos. Pas sudah mancing di Pulau Seribu, pas lagi mancing gitu, ayo kita rapat bersama. Loh, rapat. Di kapal itu rapat saudara. Di Pulau Seribu juga ada rapat, tapi memang makan-makan, happy-happy, seneng-seneng ya gitulah. Luar biasa ya. Saya juga ingin nanti kalau di mobil kita ada rapat. Ayo kita rapatnya di mobil. Yang bawa mobil. Pokoknya dengerin rapat nih, saya mimpin rapat ini. Soalnya ada 5 orang dalam mobil, kita rapat. Bisa nggak? Bisa. Daripada ngorbanin hari Sabatnya Tuhan. Jadi hari Sabat, hari Minggu itu Tuhan sudah konsepkan. Tuhan katakan 6 hari kau bekerja, 7 hari yang ke-7 kau istirahat, dan aku akan memberkati. Gimana sih Tuhan? Tuhan kok suruh saya istirahat? Ya iyalah, Tuhan bilang itu hari liburmu. Orang lain kasih hari libur, kok kita kasih hari libur? Hari libur yang melepaskan beban kita. Lalu hari istirahat, menikmati, lalu menyegarkan jiwa kita. Hari untuk berbakti kepada Tuhan. Hari keluarga, menjaga hubungan kasih dengan keluarga satu dengan yang lainnya. Jangan sampai bapak atau ibunya pergi kemana-kemana, anaknya kemana-kemana, lalu anaknya kehilangan kasih sayang. Jaga hubungan keluarga. Hari Minggu, hari keluarga, pulang gereja, makan bersama. Haleluya, amin. Makan bersama, itu adalah hari yang istimewa. Hari untuk melayani Tuhan dan sesama di gereja. Hari merayakan kemenangan kita karena kita adalah umat tebusan Tuhan. Yang berikutnya, dan tidak mengurus urusanmu sendiri. Urusan apa saudara? Sekarang gereja udah ngalah. Caranya apa gereja ngalah? Gereja sekarang adanya di Moam. Waktu berapa tahun yang lalu saya ke Kemayoran mau ikut seminar. Hari Minggu kalau saya sore atau pagi. Itu pagi-pagi mallnya ada jalur khusus naik lift. Lalu kira-kira jam 8 itu ada kafenya, udah mulai buka kafe. Tadinya saya bilang, ayo kita sarapan dulu jam 8 karena dari sini kan pagi. Waktu makan ini, yang makan itu cuma 3 orang. Waktu selesai saya makan, langsung
nggak ada yang berdiri. Kenapa? Yang ibadah 6, jam 8 udah keluar, mereka lapar makan. Artinya apa saudara? Orang datang dari rumah, mau kemana? Mau jalan-jalan. Oke, tapi kita menghormati Tuhan dulu. Pergi kemana? Ke mall. Mallnya di mana? Mallnya di sana. Kenapa di sana? Di sana ada gereja. Pagi-pagi ke gereja menyembah Tuhan. Jam 9 sampai jam 8 makan bersama dengan keluarga. Jam 8 atau setengah 10 mall buka, langsung eng-eng langsung main dengan keluarga. Itu hari istimewanya saudara dengan keluarga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, urusan kita dengan Tuhan selesai, urusan kita dengan keluarga selesai, urusan jalan-jalan selesai, lalu kita menjadi segar. Karena Amsal 10 ayat 22 mengatakan demikian. Mari kita baca. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi kata kuncinya adalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang membuat kita seperti ini. Berkat Tuhan yang menopang kita. Berkat Tuhan yang menolong kita. Berkat Tuhan yang memberkati kita. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti susah payah itu nggak diberkati, tapi susah payah itu nggak bisa menambahi, tidak akan menambahi. Yang nambahin itu adalah berkat dari Tuhan. Dari mana rumusannya? Dari rumusan ayat mengatakan demikian: carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan di. Ada kata nambah nggak? Ada nambah? Di sini ada kata nambah nggak? Tidak akan menambahi. Tapi kalau cari Tuhan, cari kerajaan Allah, akan ditambahkan. Ada kata tambah, itu kata firman Tuhan. Saya juga baru temuan barusan. Nggak ada di ringkasan saya. Menambahi, cari kerajaan Allah, Tuhan tambahi. Tapi sini katakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Tapi susah payah tidak akan menambah. Berkat Tuhan yang menambahi. Lalu hari Minggu bukan hari omong kosong, atau berkata omong kosong, menghina hari ibadah Tuhan, menyepelekan orang-orang yang beribadah pada Tuhan. Saudara-saudara, saya punya gambaran 7 gereja di akhir zaman. Kita lihat. Tipe yang kelima adalah tipe gereja hiburan. Apa itu gereja tipe hiburan? Entertainment church, gereja hiburan, menganggap jemaat sebagai penonton yang harus dihibur. Investasi terbesar ada pada panggung gereja. Jemaat hadir karena butuh tontonan dan mereka merasa keren menjadi anggota jemaat di situ. Ini sudah ada di mana-mana. Bahkan yang terakhir itu ada rilis yang mengatakan kalau orang ibadah online pakai lagu-lagu mereka harus bayar. Ini baru isu, tapi udah ada rilis dari pihak tertentu yang mengatakan itu hoax. Itu hoax, saudara. Nah, sampai orang bilang, oh kalau gitu kita mau nyanyikan lagu-lagu yang kita punya. Contohnya gereja GCA seluruh dunia punya yang namanya kidung-kidung kesukaan. Kalau yang gereja mainstream lah kidung jemaat. Kalau GCA itu kidung-kidung kesukaan. Waktu saya tingkat 2 memimpin pujian di chapel waktu mahasiswa, saya bilang mari kita akan menaikkan pujian nomor 134 dari kidung-kidung kesusahan. Saya diomelin saudara. Kenapa saya salah begitu? Saya itu baru pertama kali suruh jadi WL. Kebetulan. Karena kalau mahasiswa jadi WL itu di sana bukan WL jika ya. Gini. Berapa perempat kita gitu. Oh, gini. Majulah Laskar Kristus, majulah perang, iring panji Yesus. Itu gereja mainstream. Tapi kalau kidung-kidung kesukaan itu ada lagu berperang, lagu nangis-nangis, lagu senang-senang, lagu ucapan syukur tuh ada tebalnya segini. Oh, berarti harus ke situ lagi tuh. Nggak boleh kalau pakai lagu itu, harus bayar katanya, harus daftar katanya. Waduh, nggak tahu lah, nggak boleh lah. Itu mah urusan mereka. Kita nggak berpikir ini sih, tapi kayaknya agak aneh juga. Makanya ada rilis, itu mah bagus, nggak benar itu jangan ngomong. Yang jelek-jelek jangan diomongin. Saudara-saudara yang positif aja ya.
Puji Tuhan. Sekarang kebenaran yang kedua. Tadi apabila terus maka apabila saudara berdoa, maka Tuhan menjawab doa saudara. Apabila anak saudara rajin ke gereja, saudara akan diberkati Tuhan. Apabila anak saudara rajin sekolah, maka dia akan naik kelas. Sekarang, tadi kita mendapatkan kata apabila. Kebenaran yang kedua adalah maka engkau akan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dalam hal apa? Yang pertama, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Wah, bersenang-senang, happy terus sama Tuhan. Buktinya apa? Saya mau tanya, dari tadi waktu WL singer pemusik naikkan pujian, adakah yang tadi datang ke gereja ini? Gitu nggak? Ada gitu nggak? Enggak. Saya sebenarnya pengen lihat orang yang berjingkrak. Saya pernah ke Papua Barat, ke Sorong. Lalu saya nyebrang ke Pulau Wasior. Dari Pulau Wasior itu langsung ke Raja Ampat. Rupanya bikin rapat kerja daerah tuh GSCA Papua Barat tuh di Pulau Wasior yang nanti masuknya biar pada mainnya ke Raja Ampat. Saya ke Raja Ampat saudara, dompet saya semuanya basah, uangnya juga basah saudara. Nah, jadi gini ceritanya di sana itu waktu ada rapat kerja daerah itu Pak Bupati diundang, gubernur juga bisa diundang. Tapi yang hebatnya apa saudara? Saya mau kasih tahu bahwa ibadah orang-orang Negroid, orang-orang Papua itu, orang-orang timur, ini sebagian timur itu luar biasa. Sudah harus pergi ke sana. Saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan yang punya uang, ayo nanti mission trip sama saya ke sana. Amin. Saudara tahu nggak di sana itu cara muji Tuhan? Jadi saya pimpin pujian sini ya. Saudara ini tadi yang pimpin pujian. Oh, haleluya. Tahu-tahu itu gebalnya dari sini langsung naik ke sini, diikutin jajaran sini, jajaran terus muter. Wow, muter. Ginian. Wah, ginian. Benar loh, saudara. Gini. Oh, kita mau ya masih kan baju mundur ya. Gini kanan. Di sana itu gini loh. Benar loh, serius coba lihat. Ya. Yang kau rambe, yang kau. Maaf, saya lupa lagu rohaninya apa tuh. Yang anak sekolah minggu itu apa itu? Apa? Wah, lupa ya, itu lagu enak tuh sekolah minggu apa tuh yang itu teh, yang anaknya pakai itu teh, pakai apa? Baju Papua tuh. Lupa lah. Udah nggak seru lah kalau lupa mah. Lalu saya pernah pergi pelayanan ke Ambon. Dari Ambon saya nyebrang juga 1,5 jam ke Pulau Seram. Pulau Seram itu lebih besar dari Ambon. Di Pulau Seram itu di Masohi itu di sana itu nggak ada polisi. Polisinya pada takut. Lalu itu yang namanya apa? Lampu lalu semua mati saudara. Waktu saya bawa mobil Innova, saya pergi ke Pulau Seram, ke ujung sana, ke Pulau sana. Itu di jalan tuh yang ada kelewang, ada minuman. Waduh, kita harus minggir dulu nih. Saya bawa mobil, saya harus minggir saudara. Nggak taunya betul juga. Waktu saya ke Minahasa juga, sama juga. Jam 12 pada gini. Ampun Tuhan. Tapi jam 12 minum gini, jam 5 udah teng tong nyanyi, ada nyanyi pujian dari gereja. Gerejanya dibuka lebar-lebar, ada nyanyian pujian. Tapi saya tahu jam 12 malam itu ada banyak itu minuman. Wah, itu dilema ya. Jadi saudara, di dalam Tuhan tuh kita harus bersenang-senang. Tuhan katakan, apabila engkau mengutamakan Tuhan, maka engkau akan diberkati, maka engkau akan bersenang-senang. Kita akan melakukan celebration, merayakan kemenangan. Sama seperti ketika saudara happy birthday, happy anniversary. Waduh, bahagia, senang. Ya, cium pipi kiri kanan, diberkati, doa satu dengan yang lainnya. Wah, senang-senang. Waduh, puji Tuhan, saya panjang umur dan sebagainya. Itu adalah tanda kita merayakan celebration itu. Waktu 70 tahun bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka udah lupa Tuhan ya. Mereka udah lupa Yehova. Mereka udah lupa baik Allah.
Bait Allah udah gak ada. Lalu kalau saudara lihat salah satu ciptaan Frankie Siobing, saya lupa lagi, harusnya tadi saya nyanyi. Demikian jiwaku. Jadi gini, ketika mereka ada di Babel selama 70 tahun, mereka bilang, saya kangen kampung halaman, saya pengen pulang ke kampung halaman saya. Oh, saya ingat dulu waktu kecil saya ikut sekolah minggu tuh di Bait Allah. Waktu sekolah minggu tuh saya nyari-nyari Bait Allah. Waktu saya lihat orang tua saya memuji menyembah Tuhan, berbakti meninggikan nama Tuhan. Sekarang saya ada di mana? Di kampung halaman orang lain, dijajah lagi. Aduh, pengen pulang Tuhan. Tuhan bikin orang-orang Israel itu bikin kangen, bukan setengah mati, habis-habisan, kangen-kangenan. Lalu mereka mulai menaikkan pujian di pinggir-pinggir sungai, di hutan-hutan mereka mulai di situ tuh. Nah, baru tahu ya sekarang kangen ya kamu sama Tuhan, baru tahu ya kamu kangen sama aku, kata Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, pulang. Sekarang mereka mempersiapkan Bait Allah. Mereka bersenang-senang karena Tuhan. Yang berikutnya, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Wah, luar biasa. Tuhan memberikan kita kemenangan. Bukan saja kesenangan, tapi kemenangan. Saudara, ada satu ilustrasi kita lihat tentang burung elang. Ya, slide yang berikutnya. Elang tidak melawan ular di tanah. Ia mengangkatnya ke langit dan mengubah medan pertempuran dan kemudian membawa terbang ular itu ke langit. Ular itu tidak lama kemudian jadi tidak memiliki stamina, tidak memiliki kekuatan dan tidak ada keseimbangan di udara. Juga tidak berguna, lemah dan rentan, tidak seperti di tanah ia sangat kuat dan mematikan. Jika kita umpamakan ular itu adalah persoalan hidup yang melilit kita, maka bawalah persoalan itu ke hadirat Tuhan. Kepada Tuhan dengan berdoa, dan ketika kita berada di hadiratnya, maka Allah pun segera akan mengambil alih pertempuran tersebut dengan melawan musuh di zona nyamannya. Ubah medan pertempuran seperti elang dan biarkan Allah mengambil alih. Saudara dan saudara akan mengalami kemenangan. Hebat kan? Kita belajar dari binatang. Hebat. Kalau kita mau mengalami kemenangan, caranya apa? Datang pada Tuhan. Tuhan, ini beban hidupku. Ini beban hidupku Tuhan. Aku sekarang sedang kalah Tuhan, tapi aku mengalami kemenangan. Aku membawa masalahku di hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan. Aku datang tersungkur di kaki Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, anakku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Waktu kita membawa itu, waktu kita membawa beban masalah hidup kita, waktu kita membawa keperluan hidup kita, waktu kita membawa mimpi-mimpi kita kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, mari, aku akan mencatat, aku akan menopang, aku akan mengambil bagian di dalam beban hidupmu, dan aku akan memberikan kemenangan. Dua kebenaran yang terakhir yang saya suka. Maka apabila kita menghormati Tuhan, apabila kita menghormati ibadah kepada Tuhan, kita baca yang bagian C. Tuhan katakan, apabila, jawaban Tuhan apa? Aku saya diberkati dengan perkataan ini. Perkataan satunya lagi, tunggu sebentar, nggak nunggu iklan. Aku akan. Tuhan katakan, apabila pertama, apabila kedua, apabila ketiga, lalu maka aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhur. Ini konteksnya kan orang-orang Ibrani. Kita juga adalah anak-anak Tuhan. Kita berhak untuk mendapatkan warisan dari Tuhan.
Tuhan akan memelihara kebutuhan hidup kita. Ketika umat Tuhan keluar dari tanah Mesir, mereka dilindungi oleh tiang awan dan tiang api. Selama 40 tahun lamanya, tiang awan, tiang api melindungi mereka. Selama 40 tahun lamanya, mereka dikasih makan roti. Roti apa? Roti mana? Dikasih burung apa? Daging apa? Burung puyuh, daging puyuh. Itu selama 40 tahun lamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak perlu cari-cari itu burung, nggak perlu kita ngolah apa mana. Jadi orang Ibrani itu ketika mereka keluar dari kemah, itu di atas kemahnya itu udah ada yang kayak keju putih-putih, kuning-kuningan. Itu namanya roti mana? Diambil. Tapi kalau ada yang serakah, taruh pakai bakul, busuk dia. Tuhan katakan makan, dimakan kenyang udah. Nanti siang ada lagi makan. Kalau mau perlu daging, nggak perlu nembak-nembak. Itu burung puyuh itu datang ke tendanya umat Tuhan. Lalu umat Tuhan tinggal tangkap, tinggal potong. Kalau malam, lebih baik saudara ikut zaman dulu. Kalau sekarang bayar pulsa, ya pulsa listrik, pulsa telepon. Dulu pulsanya apalagi pulsa siang dengan tiang awan, malam dengan tiang api. Apa kurangnya? Berkat Tuhan apa kurangnya? Kita jadi orang yang berbahagia, saudara-saudara. Kita jadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan katakan, aku yang akan memberi makan. Yang hebatnya apa? Nggak ada tuh produk fashion zamannya dulu. 40 tahun lamanya baju dan sepatunya nggak rusak. Percaya nggak saudara? Saya juga tadinya nggak percaya, tapi waktu baca kita percaya. 40 tahun sepatu sama bajunya nggak rusak. Tapi saya pernah menyaksikan waktu saya gali kuburan orang tua saya, jasnya itu waktu ditarik-tarik gini masih kuat loh. Lalu kaos kakinya ditarik-tarik masih kuat. Waktu ditarik kecil apa? Nggak taunya ini tulang-tulang yang gini-gini, daging udah nggak ada. Itu yang namanya apa? Kaos kaki. Itu ditarik-tarik itu nggak ngerudul loh. Jasnya ditarik-tarik ini enggak. Karena saya turun ke bawah ke kuburan. Oh, kalau gitu aja udah berapa? 20 tahun, apalagi 40 tahun. Saya baru, oh benar, hebat sih. Jadi mau beli sepatu atau fashion, merek apa nih? Merek zaman dulu. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memberi makan kita. Lalu Tuhan katakan, Tuhan memberi makan kita dengan warisan, karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Amin. Lalu yang berikutnya, ini yang ketiga, yang terakhir. Mari kita baca ayat ini. Sebab Tuhanlah yang mengatakan. Sebab mulut Tuhanlah yang, bukan kata saya, tapi kata Tuhan loh, mulut Tuhan. Yang terakhir itu Tuhan kasih makan kita. Buktinya dalam masa pandemi 1 sampai 2 tahun ya, sampai 2 tahun, saudara masih bisa bernapas. Masih bernapas. Kaki masih utuh. Kuping masih utuh. Saudara kelaparan, enggak kan? Toko, bisnis masih buka. Bilang ini ya dong. Pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, hidup saudara, keluarga saudara, anak istri saudara tetap ada. Nggak hilang. Nggak ada yang hilang dong. Nggak ada, masih ada. Coba pegang tangan istri atau anak saudara sebelah, ada masih ada nggak? Oh iya ada. Hampir 2 tahun. Tapi Tuhan baik. Amin. Tuhan melihara kita. Kita kalaupun kekurangan nggak pernah terlambat Tuhan berkati kita, kasih makan kita. Amin. Kenapa? Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Tuhan kasih makan kita, kasih makan kita. Sama seperti waktu kita bayi, waktu kecil kita dikasih makan sama mama kita. Itu kata siapa? Kata mulut mama kita. Mama dulu yang kasih makan kamu. Sekarang udah tua, kamu kasih makan mama papa. Udah tua, udah pensiun. Benar nggak? Amin nggak? Iya, itulah anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau saudara yang masih muda berbakti dan menghormati Tuhan di hari tua, Bapak Ibu saudara harus dipelihara dengan baik. Panti kasih. Amin. Panti kasih sorry.
Panti Mureda. Sorry. Maafkan saya. Ya, janji loh. Anak youth, janji loh. Ya, jangan. Aduh, luar biasa loh, jangan ngomong. Haleluya. Saudara, mari kita betul-betul menghormati Tuhan. Amin. Teks tema kita satu geladi menghormati Tuhan. Saya ingin saudara menaikkan satu pujian ini. Saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama.
bagi Engkau Tuhan, Allah yang menegakkan kami dan memberikan kami kebebasan. Engkau yang melepaskan kami dari jerat dosa. Terpujilah Engkau Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada kami untuk menghormati waktu yang Engkau tetapkan bagi kami di hari Sabat. Tuhan, Engkau akan memberikan hati kami mengingat apa yang Engkau telah janjikan. Kami percaya Allah bahwa mulut Tuhan sendiri yang mengatakannya, maka Engkau akan menggenapi janji-Mu. Kami berdoa saat ini dengan pertolongan Roh Kudus. Kami berjanji di hadapan Tuhan untuk menghormati hari Sabat, untuk menghormati hari kudus-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup menjadi orang-orang yang mentaati firman-Mu. Maka kami percaya Allah, segala sesuatu yang Tuhan janjikan akan Engkau genapi, karena mulut-Mu sendiri yang mengatakannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Allah yang baik. Kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati kita di hari ini dan waktu yang kita beri buat Tuhan pada hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada hari ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat kami beribadah bersama-sama dengan kami. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kami tahu bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berkaitan dengan formulir baptisan air, penyerahan anak, pernikahan, formulir untuk terlibat di dalam pelayanan atau sebagai volunteer. Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah ini selesai bisa langsung datang ke meja yang ada di depan, kemudian mengisi formulir yang dimana Bapak Ibu Saudara butuhkan. Untuk formulir terlibat di dalam pelayanan atau sebagai volunteer itu wajib. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada pada hari ini, selesai ibadah wajib mengisi formulir pelayanan yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara bisa bertemu dengan Bapak Darmawan, Ko Ivan, Ibu Cindy dan juga Ibu Gege untuk meminta formulir yang ada di depan. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah selesai mengisi, Bapak Ibu Saudara bisa meletakkannya di meja atau langsung memberikannya kepada Bapak Darmawan, Ko Ivan, Ibu Cindy dan juga Ibu Gege. Kemudian Bapak Ibu Saudara dari panitia pembangunan, gereja akan kembali melanjutkan pembangunan rumah Tuhan yang ada, dan gereja itu membutuhkan hebel 1 kubik dengan harga 600.000. Ya, 1 kubiknya harganya 600.000 rupiah, dan semen mortar. Ya, semen mortar harganya 85.000 per sak. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk pembangunan rumah Tuhan yang ada di depan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi panitia pembangunan atau bisa langsung ke Bapak Amos Silitonga dan juga Bapak Silaban. Demikian Bapak Ibu Saudara, untuk formulir pendaftaran dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, di sini ada 1 sampai 21 dan Bapak Ibu Saudara bisa memilih lebih dari 1 gitu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara tertarik di mana? Membantu pelayanan di bagian apa? Bapak Ibu Saudara bisa mengisi di sini lebih dari 1 dengan cara melingkari nomor yang ada di depan. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Kita siapkan persembahan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kita percaya bahwa ketika kita memberi untuk Tuhan, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Kita berdoa, sungguh hati kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Setiap hari
Kami selalu merasakan kasih Tuhan yang nyata bagi kami, yang selalu beserta dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberi untuk persembahan kolektor, kami mau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, dan kami mau memberi untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Mari Engkau Allah Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, baik itu keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan kesehatan kami, itu semua Bapa kami mau kembalikan kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus akan memberkati apapun yang menjadi pemberian kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan kami bersyukur serta siap memberi untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Allah sumber Haleluya. Bapa kami dalam surga, pada akhir ibadah ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk kehangatan hadirat-Mu yang kami rasakan. Kami telah memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Kami telah ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau akan memuaskan jiwa kami, Engkau menyegarkan jiwa kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, sumber segala sumber, sumber segala berkat, sumber segala pertolongan, sumber segala kuasa. Engkau akan memulihkan jiwa kami, Engkau menopang kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau adalah Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau memberkati seluruh kegiatan aktivitas kami dalam minggu yang baru ini Tuhan, agar segala usaha kami, pekerjaan keluarga kami, bisnis dan mata pencarian kami, Tuhan akan memberkati semua yang dilakukan oleh kami, oleh tangan kami, oleh hati dan pikiran kami. Keluar masuknya kami diberkati oleh Tuhan. Kemanapun kami berada, berjalan, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas ibadah yang kedua ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, mari kita mengangkat tangan, menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat ini saudaraku sedang dimatahari kasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
serta pimpinan, tuntunan, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya.